Fungsi trigonometri. Trigonometri dari bahasa Yunani trigonon sama dengan 3 sudut dan metro sama dengan mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ada banyak aplikasi trigonometri. Salah satunya adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi, teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis, kimia, teori angka seismologi, meteorologi, oseanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodesi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartografi, kristalografi, dan lain-lain. Fungsi trigonometri adalah hal yang sangat penting dalam sains, teknik, arsitektur, dan bahkan farmasi. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi trigonometri, yaitu definisi dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sederhana terdiri atas sinus, kosinus, dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau lembah atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Selain itu terdapat amplitudo yang merupakan setengah dari selisih maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Kemudian kita melanjutkan ke fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, dan tangen, di mana masing-masing fungsi tersebut telah dijelaskan dalam bentuk baku fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu grafik fungsi sinus, di mana Y sama dengan sin X, di mana nilai dari sinus adalah min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Yang kedua yaitu grafik fungsi kosinus, di mana Y sama dengan cos X, di mana nilai dari kosinus adalah min 1 kurang dari cos X kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu grafik fungsi tangen, di mana Y sama dengan tan X. Grafik tangen ini tidak mempunyai nilai maksimum. Fungsi trigonometri memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Cara menentukannya dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambarkan grafiknya. Titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Selain dengan grafik, nilai maksimum dan nilai minimum dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini, di mana misalkan fungsi f(x) sama dengan a sin g dalam kurung x ditambah c dan f dalam kurung x sama dengan a cos g dalam kurung x ditambah c, maka nilai maksimum adalah a plus c. A mutlak, di mana nilai minimumnya yaitu min a
plus C. Nilai maksimum dan minimum dapat digunakan untuk menentukan nilai amplitudonya. Amplitudo sama dengan setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Terima kasih. Fungsi trigonometri meliputi fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangan, serta fungsi kebalikannya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan sudut-sudut di fungsi trigonometri, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, misal terdapat segitiga siku-siku seperti gambar. Untuk menentukan sinus, itu dengan rumus sinus sin A sama dengan Y per R. Kemudian untuk mencari kosinus, dari kosinus alfa sama dengan X dibagi R. Kemudian untuk mencari tangen, itu rumusnya Y dibagi X. Seperti itu rumus untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, terdapat cara untuk menghafalkan trigonometri, yaitu dengan jembatan keledai, yaitu sin demi, cos sami, dan tan desa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sin demi. Terdapat cara untuk menghafalkan trigonometri, yaitu menggunakan jembatan keledai, yaitu sin demi, cos sami, dan tan desa. Mari kita ulas satu persatu dimulai dari sin demi. Sin demi ini adalah cara untuk mencari nilai trigonometri dari sin. Sin sama dengan demi. Demi sama adalah depan dibagi miring. Nah, berarti depan tadi Y, ini Y, ini X, dan ini R. Depan berarti tadi Y dibagi R. Kemudian untuk yang kedua yaitu cos. Cos sama dengan sami. Sami itu adalah samping dibagi miring. Sama seperti tadi, samping itu X dibagi R. Yang terakhir adalah tan. Tan sama dengan desa. Desa itu sama dengan depan dibagi samping. Depan itu Y dibagi X. Seperti itu cara mudah untuk mengingat fungsi trigonometri. Selanjutnya, kita akan memasuki perbandingan sudut istimewa. Misal saya mempunyai segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki sudah diketahui sudut lancip ini 90. Berarti kalau segitiga itu memiliki 180, berarti masih sisa 90, ini bagi 2, jadi di sini 45 derajat, dan sini 45 derajat. Misal di sini 1 cm, 1 cm, kemudian menurut Pythagoras, jadi di sini adalah akar 2. Langsung saja kita cari perbandingan trigonometri sudut istimewa yang pertama, yaitu sin 45. 45 derajat. Sebelumnya tadi, untuk mencari sin, diingat rumus sin demi, depan bagi miring. Jadi, sin 45, depannya sudut 45 adalah 1. Kemudian, miringnya adalah akar 2. Nah, jadi, nilai sin 45 adalah 1 akar 2. Kemudian, cos 45 derajat. Perlu diingat lagi, cara untuk mencari cos adalah cos sami, samping dibagi miring. Sini sudutnya 45, sampingnya adalah 1. Jadi 1 dibagi miring tadi sudah diketahui akar 2. Jadi nilai dari cos 45 adalah 1 per akar 2. Kemudian tan 45 derajat adalah depan, tan desa, depan bagi samping, yaitu depan 1, samping 1. Jadi nilai tan adalah 1.
Nah, ini kan belum bilangan rasional, kita rasionalkan terlebih dahulu. Jadi nilai dari 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 sama halnya dengan yang di bawah setengah akar 2. Jadi nilai sin 45 adalah setengah akar 2. Nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Sedangkan tangan dari 45 adalah 1. Bagaimana perbandingan sudut istimewa antara 30 dan 60? Jadi saya memiliki segitiga sama sisi, anggap saja seperti itu. Jadi segitiga sama sisi itu memiliki nilai sudut yang sama, yaitu 60, 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Lalu kita bagi dua, jadi di sini 30 derajat. Misal ini ukurannya 2 cm, 2 cm, jadi ini karena dibagi dua, 1, 1, ini segitiga. Nah, menurut aturan trigonometri, menurut Pythagoras, sini adalah akar 3. 2 kuadrat yaitu 4, dikurangi 1 kuadrat 1, yaitu akar 3. Nah, jadi kita memiliki segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 10. Ini 2 cm, akar 3, atau nah, bagaimana nilai dari sin 60? Sin 60 yaitu sin demi depan bagi miring. Nah, untuk nilai sin 60, perlu diingat lagi, dalam mencari sin adalah demi depan dibagi miring. Dari gambar dapat dilihat depannya dari 60 adalah akar 3. Kita tulis akar 3. Miringnya dari 60 adalah 2. Kemudian untuk cos 60, cos 60, cos 60 rumusnya adalah 1. Kemudian miringnya adalah 2. Kemudian tan dari 60 derajat, tan bisa depan bagi samping. Depannya 60 adalah akar 3, sampingnya 60 adalah 1. Jadi nilai sin 60 adalah tengah akar 3, setengah, dan 3, dan akar 3. Itu untuk 60. Kemudian bagaimana untuk yang 30? Kita cari sinus sin 30 derajat. Sin, rumusnya sin demi depannya 30 adalah 1. Miringnya adalah 2. Kemudian mana untuk cos? Cos 30. Cos 30 adalah samping dibagi miring. Sampingnya 30 adalah akar 3 bagi 2. Kemudian untuk tan dari 30 derajat depannya adalah 1. Tan desa samping adalah akar 3. Nah, jadi untuk nilai sin 30 adalah setengah, cos 30 sama dengan ini akar 3 dibagi 2 sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk ini kita kalikan dengan nilai rasional akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Jadi untuk perbandingan sudut istimewa, sudutnya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk yang 30, 45, dan 60 telah kita cari di awal. Cara untuk menghafalkannya, ada caranya untuk menghafalkannya. Yang pertama, kita tulis setengah akar, semua setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, sampai selesai. Nah, untuk sin, dalam akarnya ini kita beri angka, urut dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk cos kita balik dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah,
kita bisa ketahui sin, kita buat lagi. Oh, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 9. Nah, untuk 0 derajat setengah akar 0 itu mau jadi 0, dan setengah akar 1 tetap setengah. Kemudian 45 setengah akar 3, 60 setengah akar 3, setengah akar 4, akar 4 itu 2, setengah kali 2 sama dengan 1. Kan sudah diketahui tadi, tinggal dibalik, sini cos 90 adalah 0, cos 60 adalah setengah, tetap, cos 30 setengah akar 3, kemudian cos 0 adalah